Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di acara podcast KPPN Watampone edisi pembiayaan UMI pengembangan UMKM menuju modernisasi dan digitalisasi. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi untuk bersama berbincang-bincang dengan narasumber kita yang hadir pada hari ini di KPPN Watampone. KPPN Watampone adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ada di daerah, dalam hal ini membawahi wilayah Kabupaten Bone, Sopeng, dan Wajo. Pada bincang-bincang kita pada hari ini telah hadir bersama kita semua Kepala KPPN Watampone, Bapak Joko Julianto. Selamat bergabung, Pak. Siap. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Dan juga area manajer ataupun pimpinan area PT Permodalan Nasional Madani atau PT PNM Area Bone, Ibu Fuji Astiti. Siap. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan semoga kita semua diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, kita akan mulai ngobrol-ngobrolnya nih, Ya. Pak. Jadi terkait dengan pembiayaan ultramikro, mungkin ada dari pemirsa yang belum begitu mengenal dengan pembiayaan UMI ini, Pak. Nah, mungkin bisa diberikan sedikit gambaran. Jadi pembiayaan UMI, kemudian perannya dengan perekonomian kita, usaha-usaha mikro maupun UMKM, dan peran DJPB dalam penyaluran pembiayaan UMI ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Lukman, Bu Puji. Terkait dengan UMI ini memang sangat menarik untuk kita bicarakan ya. Bagaimana sih masyarakat bisa memahami dari mana uang itu dan bagaimana mekanisme penyaluran UMI ini memang perlu kita sebarkan bersama sebagai bentuk tanggung jawab kita. Nah, rekan-rekan sekalian berbahagia, sebenarnya pemerintah itu sangat peduli ya dengan pengembangan UMKM di Indonesia ini. Ya, pemerintah sadar bahwa 97% Ibu ya usaha di Indonesia ini adalah bentuknya UMKM ya. Jadi ini sangat porsinya sangat besar dalam perekonomian di Indonesia. Maka disitulah APBN hadir ya. APBN hadir ya, sengaja dialokasikan untuk mendukung UMKM. Nah, kalau terkait dengan UMI, jadi alokasi belanja ini dikelola oleh yang namanya BLU PIP ya, Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah. Sampai dengan tahun 2021 kemarin telah dialokasikan belanja 10 triliun ya. 10 triliun ya, dikelola oleh BLU PIP ini untuk kemudian kemana? Disalurkan ya. Disalurkan kepada penyalur UMI ya. Tentunya untuk menjadi penyalur UMI ini juga diperlukan persyaratan ya. Itu nanti akan di-assess atau diuji oleh PIP dengan persyaratan tertentu. Nah, dari penyalur ini kemudian baru disampaikan kepada debitur. Dan ini kemudian peran KPPN adalah bagaimana memonitor ini ya. Monitor debitur ini agar dana yang tadi telah dialokasikan oleh pemerintah tadi betul-betul efektif, betul-betul bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tentunya UMKM akan terus berkembang dan kemudian nanti diharapkan tentunya bisa naik kelas untuk mengakses pembiayaan melalui perbankan. Kira-kira gitu, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Jadi boleh kita mungkin menggunakan kalimat pembiayaan UMI ini sebagai salah satu bentuk kepedulian Betul. pemerintah pusat kepada usaha-usaha mikro maupun UMKM yang ada di Indonesia, seperti itu, Pak. Baik, kita lanjutkan perbincangan berikutnya
kepada narasumber yang kedua, Ibu Fuji. Nah, tentu masyarakat bertanya-tanya, pembiayaan UMI ini bagaimana sih kita mengaksesnya? Jadi dan untuk siapa saja, bagi siapa saja. Nah, mungkin ini dari pihak PT PNM sebagai salah satu penyalur pembiayaan UMI bisa sedikit memberikan gambaran proses supaya masyarakat ataupun usaha-usaha mikro ini bisa mengakses pembiayaan UMI seperti itu. Silakan. Ya, oke, terima kasih Pak Lukman, Pak Joko. Suatu kehormatan juga bagi saya diundang di dalam acara podcast kali ini. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Lukman, bagaimana sih caranya agar kita mengakses UMI? Betul sekali, Ya. Bu. Jadi sedikit penjelasan dari saya, cara mengakses UMI melalui penyalurannya melalui PNM itu yang pertama sebelum jadi nasabah ya Pak. Iya, calon nasabah. Ya. Itu teman-teman melakukan semacam sosialisasi. Pada saat kegiatan sosialisasi ini itu teman-teman membagikan brosur. Tentunya juga mereka dibekali data. Jadi dikumpul dulu di suatu tempat gitu bareng-bareng atau gimana? Ada satu kelompok ya. Sebelum melakukan sosialisasi di satu tempat. Iya. Teman-teman kan biasanya itu berpencar. Iya. Mereka memegang data, iya. Di mana datanya itu berdasarkan data KPS, ya kan? Biasanya yang saya lihat teman-teman di lapangan itu, ketika melihat misalnya ada yang jualan, ataukah biasanya kalau sore-sore itu kan ada beberapa ibu-ibu yang kumpul. Nah, mereka inisiatif melakukan sosialisasi atau pembagian brosur. Nah, biasanya dari situlah mereka mengumpulkan tetangganya, keluarga, dan melakukan satu kali sosialisasi. Nah, setelah dari tahap sosialisasi itu Pak, ada yang kedua namanya tahap uji kelayakan atau UK. Nah, pada tahap inilah nasabah disurvei, di mana kita melakukan surveinya itu di rumah untuk mengecek apakah betul ini rumahnya si calon nasabah. Yang kedua untuk mengecek apakah masuk ke dalam kategori yang bisa dijadikan untuk nasabah PNM Pak ya. Karena kan ininya kita kan kalau usahanya targetnya harus sama atau bisa beda-beda gitu. Kalau dari jenis usaha itu beda-beda Pak. Bahkan kita itu tidak mesti harus ada usaha. Jadi meskipun belum ada usaha, nah disinilah tujuannya kita PNM. Karena apa? Sama dengan kepanjangan dari Mekar Pak, membina ekonomi keluarga sejahtera. Jadi bukan hanya yang sudah punya usaha kita bantu, kita bina, tapi nasabah yang belum punya usaha, disinilah perannya kita, membantu mereka dari awal, mulai dari modalnya kita bina, kita dampingi sampai mereka punya usaha, sampai mereka bisa dibilang usahanya cukup besar. Nah, kalau persyaratannya sendiri, misalnya dia apakah harus punya surat izin usaha kah, ataukah memang tidak perlu, pokoknya dia punya KTP? Itu sudah bisa mengajukan pembiayaan UMI atau bagaimana? Jadi kalau untuk persyaratannya itu Pak gampang sekali. Yang pertama, nasabah mesti punya KTP. Yang kedua, punya kartu keluarga. Bagi yang sudah berkeluarga harus ada KTP penjamin jadi suami. Itu bagi yang ini. Cuma kita tidak mempersulit. Ketika si nasabah belum punya KTP, bisa pakai domisili. Tapi dengan catatan dalam jangka waktu 3 bulan si calon nasabah tersebut sudah harus mengganti dengan KTP-nya. Jadi saya lanjut kembali, setelah tahap verifikasi ada namanya tahap PP atau persiapan pembiayaan. Nah, disinilah yang membedakan Pak. Jadi di tahap persiapan pembiayaan ini nasabah dibekali atau diberikan ilmu. Ilmunya seperti apa, dijelaskan Mekar itu apa, cara pembayarannya seperti apa, sistem apa saja yang ada di Mekar kita jelaskan juga ke nasabah bahwa kita bukan hanya mau semata-mata memberikan modal kepada nasabah, tapi kita memberikan juga pendampingan, baik itu pendampingan pada saat PKM jadi tidak kita lepas begitu saja nasabahnya. Dijelaskan juga mengenai pembayaran sistemnya seperti apa, kumpulannya seperti apa. Nah, itu yang dibahas pada saat PP atau persiapan pembiayaan. Nah, setelah persiapan pembiayaan, disitulah tahap pencairan. Rata-rata debitur UMI itu bisa
diberikan pembiayaan sampai berapa nilainya? Ya. Kurang lebihnya lah. Oke. Kalau untuk PNM sendiri Pak ya, itu minimal 3 juta. Ya, untuk tahap pertama minimal 3 juta. Namun kalau di PNM itu kan bertahap. Bertahap betul ya. Jadi kita ada jangka 25 minggu, ada jangka 50 minggu juga untuk yang tahap pertama yang reguler. Jadi ketika sudah ada di angsuran ibaratnya sudah 50% itu sudah bisa top up atau lanjut kembali ke atas. Nah, bertahapnya itu bisa juga sampai ke 10 juta. Iya. Jadi pembiayaan bisa sampai ke 10 juta. Nanti ketika si nasabah sudah ada di siklus keempat atau pembiayaan 4 juta, sudah boleh naik namanya program Mekar Plus, di mana pembayarannya itu per 2 minggu. Jadi bukan cuma per minggu lagi. Iya. Jadi nah itu satu kelompok biasanya ada berapa orang gitu? Jadi kalau untuk satu kelompok itu Pak minimal 7 orang. 7 orang. Oh, berarti minimal ya. Ya, minimal 7 orang, maksimal 30 orang. Tapi semisal ada satu calon nasabah yang ingin mendaftar namun belum bisa membuat satu kelompok. Tapi kebetulan di daerah tempat si calon nasabah ini ada kelompok itu boleh. Jadi sisipan. Jadi dimasukkan saja ke kelompok yang sudah ada Pak. Jadi si ibunya tidak mesti lagi buat 7 orang. Tapi jaraknya ada ada jaraknya minimal untuk jarak dari rumah si calon nasabah dengan kelompok yang sudah ada itu 10 menit. 10 menit lah. Siap. Ya tujuannya itu supaya bisa memudahkan si calon nasabah. Maksudnya jangan sampai mereka nggak mau hadir kumpulan karena kejauhan. Betul lah. Malah tidak efisien ya. Jadi intinya bagaimana seefisien mungkin. Jadi sudah ada kelompoknya, sudah ada beberapa calon debitur di situ. Ini luar biasa sekali. Nah ini selain itu mungkin bisa ditegaskan lagi mungkin ya. Apa sih kelebihannya ini pembiayaan UMI tadi itu? Misalnya tadi mungkin ya nggak ribet gitu kan. Ini kan memang karena sasarannya adalah usaha-usaha mikro yang non bankable gitu mungkin ya. Karena penyalurnya adalah LKBB, lembaga keuangan bukan bank, dan salah satunya adalah dari PT PNM. Nah kelebihannya ini gimana nih Bu? Mungkin ditegaskan lagi ini kelebihan dari pembiayaan UMI ini. Mungkin sekarang ditambahkan Pak Lukman. Jadi saya izin bertanya juga tapi prosesnya berapa hari Bu ya? Dari sejak katakan di survei sampai kemudian proses di pembiayaan itu tadi prosesnya kira-kira rata-rata berapa hari? 1 minggu itu sudah bisa. 1 minggu ya? 1 minggu sudah bisa cair. Jadi cukup cepat Pak? Iya. Cukup cepat. Jadi, karena untuk pelatihannya itu pun itu kan 3 hari pelatihannya. Oh luar biasa. Berarti ada pelatihan gitu. Pelatihan yang tadi persiapan pembiayaan itu namanya pelatihan. Nah itu untuk nasabah yang baru. Tapi kalau untuk nasabah siklus lanjutan mereka kan pelatihannya cuma 1 hari. Jadi bisa lebih cepat, 5 hari mereka sudah bisa. Berarti intinya yang penting mau berusaha Pak. Punya niat gitu Pak untuk menjadi pengusaha. Mau dia kelompoknya seperti apa tapi sudah ada niatan untuk membuka usaha, tentu ini akan mendukung ekonomi kita semua. Nah itu berarti itu kelebihannya ya. Juga selain mudah dan cepat Pak, kemudian tidak ribet gitu ya, tidak banyak persyaratan tadi. Ada pendampingan juga. Ada pendampingan juga. Nah itu yang termasuk betul-betul menyentuh masyarakat. Jadi pembiayaan UMI ini. Baiklah, kita ke narasumber yang selanjutnya Pak Joko. Jadi tadi berdasarkan penjelasan Bu Fuji ini, jadi pengalaman dari penyalur Pak. Nah ini berarti UMKM itu memang punya tipikal yang bermacam-macam, berbeda-beda juga Pak ya. Nah ini nanti bagaimana sih sebenarnya masukan-masukan kepada UMKM atau usaha mikro ini supaya bisa lebih berkembang lagi Pak. Nah ini mohon wejangannya nih Pak. Baik, saat ini kita sama-sama pahami bahwa kita sudah memasuki era digital ya. Era yang kalau dalam konteks pembayaran uang itu harusnya sudah jarang menggunakan uang cash tunai. Jadi dompet itu cukup perlu hanya kartu-kartu aja, tinggal gesek aja gitu. Nah khusus di Bone ini memang kita perlu upaya ekstra ya. Bagaimana
cashless society atau masyarakat yang minim menggunakan uang cash itu betul-betul bisa kita terapkan, ya kita bantu semua ini di Bone, ya, Bone Sobat dan Wajo ini. Nah, tentunya juga terkait juga dengan UMKM, ya. Kalau UMKM nanti bisa melek teknologi, dia bisa mengakses, katakanlah bisa jualan online, berarti kan pasarnya lebih luas. Ya. Kalau cuma buka lapak di depan KPPN misalnya, yang membeli juga orang-orang sekitar itu, atau orang-orang yang mungkin sekedar pas lewat saja. Tapi ketika dia mampu mengakses teknologi, paham pangsa pasarnya tentunya juga semakin luas. Ya, jadi berarti memang, pasarnya digital juga, Pak. Betul. Jadi saya kira memang tugas kita bersama, Bu, ya, bagaimana kita juga mensosialisasikan tadi tidak hanya pendampingan, bagaimana menjual sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana juga dikenakan dengan teknologi, ya, teknologi terkini yang tentunya agar mereka bisa mempunyai pangsa pasar yang luas gitu. Ya, kalau kita lihat contoh di sini nih, di depan kita ada beberapa contoh produk UMKM. Iya. Ini adalah satu tentunya tapi cuma nampaknya kan produk-produknya masih banyak makanan ya. Iya. Jadi artinya kalau kita jual keluar Bone, ya perlu kita pertimbangkan ini apakah nanti misalnya expirednya. Ya. Iya, betul, Pak. Memang di samping kita lihat produknya juga perlu dibantu, kita dorong agar teman-teman UMKM ini, utama yang ultramikro ini, bagaimana dia bisa menguasai, paham tentang teknologi tadi. Ini memang proses yang panjang ya saya kira ya. Karena tidak semua orang nyaman dengan katakanlah dengan transaksi non tunai. Iya. Jadi mereka mungkin lebih suka masih dengan bank, jadi nyaman gitu. Perluasan pasar. Jadi yang tadi mungkin tanda kutip ya pasar digital gitu, Pak. Jadi jualannya mungkin bisa lebih luas lagi tempat penjualannya. Kemudian nanti produknya juga lebih variatif, semakin variatif gitu. Nah, kalau mungkin sedikit silakan. Juga ya sedikit tambahan juga mengenai perluasan pasar melalui digital. Baru-baru ini juga kami dari PNM itu melakukan pendampingan ke nasabah dengan tema bagaimana penjualan melalui online. Jadi kita melakukan pendampingan kepada nasabah dan itu alhamdulillah kita lakukan selesai kemarin 4 cabang di bulan Oktober dengan tema yang sama. Bagaimana kita melakukan penjualan melalui online, bagaimana cara menabung di bank, dan itu kita berikan mereka pembekalan kepada nasabah. Jadi sedikit juga kita maksudnya menyentuh langsung ke nasabah, mengajarkan secara tidak langsung, oh seperti ini, bahwa bukan hanya dengan cara berjualan offline di depan lapak, saya depan rumah, warung kita jualan, kita pun masih bisa menghasilkan dengan cara jualan online. Luar biasa. Jadi kita bisa gabungkan dengan acara KPPN. KPPN kan punya, atau Dijen Pembayaran kan punya DigiP. Nah, digital payment di situ ada marketplace, Bu. Jadi kami juga sudah mendorong teman-teman satuan kerja itu untuk belanja melalui DigiP. Nah, nanti siapa tahu salah satu vendornya itu adalah dari PNM. Nah, nanti kita perlu buat podcast lagi atau kita offline. Betul sekali. Kita sosialisasi bersama. Karena untuk membangun ekonomi nggak bisa dari KPPN aja, PNM aja. Iya betul, luar biasa. Sinergi, betul. Itu mungkin kata kuncinya. Dan ini untuk kemajuan UMKM kita, khususnya di Kabupaten Bone ini. Nah, luar biasa, Pak. Nah, kalau dari KPPN sendiri dalam mendukung pembiayaan ultramikro ini, Pak, apa sudah ada action plan nih, Pak, yang sebenarnya target-target yang ingin dipenuhi untuk mengembangkan atau memperluas lagi dan lebih mengenalkan terkait dengan pembiayaan ultramikro dan mengembangkan usaha mikro atau UMKM itu sendiri, Pak. Nah ini, monggo, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Tentunya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan sudah regulasi ya PMK maupun Perdijen yang sudah pasti adalah kita melakukan monitoring ya. Kita melakukan monitoring baik dari sisi datanya. Jadi kita cocokkan Ibu ya data dari PNM dan data dari kita oleh SKPU itu kan kita cocokkan apakah sudah betul, tapi tidak hanya sudah data itu, tapi juga kita cek langsung monitoring keekonomian debitur, bagaimana setelah ada pembiayaan UMI itu apakah ada peningkatan kesejahteraan, kemudian juga hidupnya semakin bagus. Tapi kita juga saat ini yang ditekankan atau arahan pimpinan bahwa kita tidak hanya bekerja sesuai dengan SOP, tapi kita juga perlu inovasi. Jadi bagaimana KPPN juga berpikir yang di luar atau out of the box ya. Nah, salah satunya adalah kami atau KPPN Kota Bone mendampingi
dua lembaga keuangan bukan bank ya. Iya. Lalebata ya, Kaudela dan juga KPRI Istiqomah. Betul, ya, Pak. di Lapri ya. Di Lapri. Lapri ya. Mungkin 1,5 jam dari KPM Tambuni. Iya. Ya, untuk apa? Kita mendampingi mereka dalam proses pengajuan menjadi penyalur UMI. Bukan bisa menjadi mitra ya, Bu ya. Iya. Bukan saingan ya. Jadi mitra. Atau juga PNM juga mendampingi sesama UMI dan saling transfer knowledge. Ya, bagaimana selama ini suka dukanya 10% itu tadi yang mungkin agak bermasalah. Saya kira mereka kan newcomer seandainya mau jadi ya. Newcomer kan perlu dibekali ya. Ini loh jalan-jalan yang jangan dilalui. Jadi itu dari KPPN sekarang dalam proses pendampingan. Semoga ini goal tahun ini moga-moga dan harapannya tentunya kalau dua ini goal kita akan terus ekspansif juga kita juga koordinasi dengan Pemda yang menangani dinas koperasi ya. Dinas koperasi, Pak. Bagaimana koperasi-koperasi yang di Bone ini ya lembaga keuangan bukan bank bisa semakin atau menjadi calon penyalur UMI. Harapannya tentunya akan semakin banyak ya calon-calon debitur, calon-calon nasabah yang bisa banyak mendapatkan alternatif ya penyalur UMI. Mungkin saya sukanya yang sana, saya sukanya PNM, saya sukanya yang Istiqomah ya. Ini tentunya kita terus berusaha ya KPPN Tambuni karena tidak semua teman-teman KUD atau RKBB ini yang tahu bagaimana cara komunikasi dengan PIP. Nah, disitulah KPPN Tambuni menjadi penyambung lidah supaya mereka dapat bertemu dan kemudian kita perlu kita pertemukan ya dalam satu media sarana untuk mengkomunikasikan sehingga persyaratan-persyaratan untuk menjadi penyalur UMI itu bisa terpenuhi dengan baik dan moga-moga bisa lolos. Luar biasa sekali penjelasannya Pak Joko, Kepala KPPN Tambuni dan Bu Fuji Astiti, pimpinan area PNM area Bone. Mungkin masing-masing satu kalimat penutup dari Pak Joko dan Bu Fuji. Mau yang mana dulu? Bu Fuji dulu mungkin ya. Ladies first, silakan. Mungkin kalimat penutup harapan-harapannya PNM dengan pembiayaan UMI, kemudian nanti dengan usaha-usaha mikro tadi yang sudah ada pra-sosialisasinya sampai pencairannya. Silakan. Ya. Jadi terima kasih Pak Lukman, Pak Joko. Jadi harapan saya mewakili PNM. Semoga dengan adanya program seperti ini kita bisa lebih banyak lagi membantu pelaku-pelaku usaha mikro yang awalnya mungkin mereka ibaratnya dari nol, kita betul-betul bisa membantu sampai ke level yang bisa dikatakan sejahtera. Dan seperti yang tadi seperti Pak Joko sampaikan bahwa beberapa mungkin ada yang dilapri Pak ya. Mudah-mudahan ya seperti tadi itu bisa jadi, maksudnya kita jalan beriringan bukan sebagai saingan. Ya. Jadi mungkin itu harapan dari PNM ya. Luar biasa. Monggo Pak, dari Dirjen Perbendaharaan dalam hal ini KPPN sebagai kantor vertikal di daerah, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Lukman. Jadi KPPN Tambuni akan selalu berinovasi ya. Ini karena adalah kata kuncinya, inovasi adalah kata kunci bagaimana kita bisa survive, kita memberikan kontribusi yang terbaik. SOP tetap kita laksanakan ya, SOP itu jadi patokan yang wajib mau tidak mau kita lakukan, tetapi ruang inovasi itu masih luas ya, dan kita masih baru mengawal nih dua lembaga keuangan bukan bank di Bone. Ini harus kita kembangkan ya, karena meskipun KPPN Tambuni itu letaknya di Bone, bukan hanya kita fokus kepada Bone, tapi juga Sopeng, Wajo itu mungkin harus kita gali. Jadi ruang itu sangat luas sekali gitu. Sayang kalau kemudian kita nggak optimalkan untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk negeri ini. Saya kira itu, jadi moga-moga kerjasama dengan PNM kemitraan kita ini selalu ditingkatkan Bu ya. Kita kapan-kapan bikin acara di Bone di Sopeng dan Wajo. Tapi kalau ada cabang di sana ada? Ada cabang. Oke, mungkin dengan teman di sana. Jadi paling tidak tanggung jawab kita di Bone, Sopeng, Wajo ini bisa kita tuntaskan dengan baik. Gitu Pak, terima kasih. Luar biasa penjelasan Bapak, Ibu dan narasumber pada hari ini. Semoga semuanya bermanfaat, baik itu bagi kami
Bapak dan Ibu serta pemirsa yang tetap setia menonton podcast KPPN Watampone. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.